Jackson, selamat malam semua. Malam, Malam, Oli. malam teman-teman. Malam Pak Oli. Malam bos. Gimana trading hari ini? Mantap. Mantap. Nggak hasil. Ada yang Malam kesulitan? Pak Oli. Malam Malam bos, ada yang semuanya. kesulitan trading hari ini? Malam. Oke, malam Ada ini kesulitan Pak Oli. di mana Pak Kurang banyak kesulitannya? cuannya. Banyak cuan. Kurang banyak cuannya. Ya minimal sudah target harian tercapai gitu. Belum bisa Ya, konsisten Mas. Ya belum bisa konsisten. Iya. Oke. Kadang-kadang cara menentukan titik kita harus benar-benar cut itu masih ada keraguan kadang-kadang. Karena apa? Kadang-kadang begitu dibuang naik, begitu kadang-kadang ditahan sedikit malah anjlok. Nah, parameter yang lebih tepat mungkin ada, bukan parameter apa, cara pengukuran yang lebih tepat untuk ngambil keputusan mungkin dengan teknik yang ada ini mungkin nanti bisa. Oke. Kalau ada lah gitulah Pak Oli. Yes. Kalau kemarin kan kalau saya pelajari kan dari radar itu, yang istilah saya radar lah. Cuma kan ternyata waktu dipraktekkan itu radarnya munculnya terlambat kan, nah sudah agak chaos di situ, makanya tinggal ngikut. Nah, oke, malam ini kita edukasi tentang fast trade, trading cepat. Trading cepat. Oh ya? Nah, Mana aja? untuk trading cepat ya, untuk trading cepat ini sebenarnya nggak begitu susah, juga nggak terlalu mudah. Oke, saya mute dulu ya. Oke, jadi sebelum ke bagaimana cara trading cepat. Nah, pertama yang harus kita pahami dan harus benar-benar ngerti itu adalah tentang ini ya, Heikin Ashi chart. Ini yang jadi patokan utama terlebih dahulu. Nah, ini yang harus kita pahami, Heikin Ashi chart. Nah, kenapa harus Heikin Ashi chart? Ya, karena Heikin Ashi chart ini adalah bar rata-rata. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melihat tren pasar. Itu yang paling penting. Untuk melihat tren pasar dan memprediksi harga di masa depan. Itu adalah Heikin Ashi. Jadi ini harus difahami. Jadi tujuannya cuma dua kok. Untuk melihat tren pasar dan untuk memprediksi harga. Gitu. Oke. Nah, Heikin Ashi terutama bagi yang baru ya. Kalau yang lama pasti ini sudah berulang-ulang. Heikin Ashi ini bisa ditemui di aplikasi sekuritas. Ya. Ada di Mandiri Sekuritas, Philips Sekuritas, RHB Sekuritas, Indo Premier, Pintraku, BNI, dan lain-lain. Ini. Tapi selain Mandiri Sekuritas itu catnya delay. Selain Mandiri Sekuritas catnya delay. Jadi kalau untuk fast trade wajib pakai Mandiri Sekuritas. Jadi kalau untuk fast trade harus pakai Mandiri Sekuritas.
Nah, selain Mandiri Sekuritas ya, selain di Sekuritas itu ada di aplikasi Monika. Ini real time yang di aplikasi Monika. Cuman time frame-nya minimal 5 menit kalau Monika. Artinya kalau dibuat trading cepat itu kurang cocok. Ya, kurang cocok. Dan 3 ada di aplikasi TradingView. Dan ini untuk TradingView yang aplikasi free itu delay 10 menit. Kalau yang berbayar tidak. Gitu untuk TradingView. Nah, jadi solusinya bagaimana? Kalau pengen fast trade, gunakan Mandiri Sekuritas itu yang utama. Nah, berikutnya ini adalah contoh Heikin Asicat ya. Jadi kalau menggunakan Mandiri Sekuritas itu candlenya biru, ya ada biru kosong, ada merah kosong. Artinya apa? Kalau setelah merah panjang muncul biru, artinya tren akan berubah. Setelah turun maka akan naik. Begitupun saat biru ini naik lalu candlenya merah, ya berarti trennya akan turun. Seperti itu. Ini kalau menggunakan Mandiri Sekuritas. Kalau menggunakan aplikasi Monika, sama. Hijau pertama itu berarti biru pertama, ya kan? Jadi saat hijau pertama setelah merah berarti trennya akan naik. Dan begitu pula kalau setelah candle hijau muncul candle merah berarti trennya akan turun. Jadi cukup bedakan kapan harus beli dan kapan harus jual. Itu. Dan kalau menggunakan TradingView seperti ini hampir sama dengan Monika. Dan ini yang paling penting nih. Kapan harus beli, kapan harus hold, dan kapan harus jual. Nah, seperti tadi di awal ditanyakan Pak siapa tadi? Pak Setio ya. Jadi kalau menggunakan Heikinasi, belilah jika candlenya hijau pertama kali. Gini. Saat candlenya hijau pertama kali, maka beli. Jika candlenya masih hijau, di candle kedua masih hijau, candle ketiga masih hijau, ya hold. Gini. Dan silakan jual kalau satu, jika candlenya masih hijau tapi mulai mengecil. Ini waktunya jual. Oke, pertama. Ya. Yang kedua, silakan jual kalau candle hijau ada bayangan atas dan ada bayangan bawah. Itu. Dan yang ketiga, wajib jual jika candlenya sudah merah. Gitu. Jadi kalau menggunakan Heikinasi, ya ini caranya. Biru pertama beli, berikutnya masih hijau atau masih biru ya hold, tapi kalau candlenya hijau dan mulai mengecil, jual. Candlenya masih hijau, ada bayangan di atas sama di bawah, jual. Atau kalau candlenya merah, wajib jual. Ini harus kita ingat-ingat. Ya, Kalau bayangan pengen itu maksudnya apa ya Pak Uli? fast trade. Oke. Jadi ada bayangan atas, bayangan bawah, itu artinya seperti ini, Pak. Nah. Oke. Jadi, ini contoh yang lainnya. Contoh yang lain. Bayangan atas, bayangan bawah, oh enggak ada.
Mungkin bukan daily time frame-nya. Bukan. Saya jelasin dari daily dulu, nanti baru dikecilin time frame-nya. Saya cariin contoh apa ya, yang naik tinggi lalu turun. Oh. Nah, ini. Jadi ada bayangan atas sama ada bayangan bawah, itu seperti ini. Ada shadow nih, Pak. Bentar, saya ganti warna. Oke. Jadi candlenya ada shadow atas, ada shadow bawah. Ini tanda-tanda mau turun. Jadi contoh kayak gini. Body candle ini kan seperti ini. Tanda-tanda saham akan turun kalau ya, setelah naik candlenya ada apa ya? Ada sungut berarti di atas dan ada ekor di bawah. Nah, ini tanda-tandanya mau turun. Contoh seperti ini. Betul ya. Setelah naik ya, candlenya masih biru. Tapi ada shadow atas dan shadow bawah. Di hari itu harusnya jual. Tapi kalau masih belum yakin di sini untuk jual, ya udah biarkan. Candle berikutnya apa? Merah. Kalau merah wajib jual. Jadi kita mau jual saat baru mau turun, ditandain dengan candle ini, atau kita jual saat benar-benar mau turun. Ini, candlenya merah. Tergantung kita, mau milihnya yang mana. Itu kalau ada shadow, udah pasti barangnya mengecil ya Pak ya? Apa belum tentu Pak? Kenapa? Iya, kalau ada bayangan atas, bayangan bawah, apakah udah pasti bodinya mengecil gitu? Rata-rata bodinya mengecil, Pak. Oh ya. Nih. Ini yang ada shadow atas sama shadow bawah. Nah, tapi ada yang nggak ada shadow atas, nggak ada shadow bawah, tapi candlenya mengecil. Jadi ini salah satunya tadi ya. Tadi kan ada shadow atas sama shadow bawah. Itu satu. Yang kedua, candlenya mulai mengecil. Ya, candlenya mulai mengecil. Contoh apa ya? Setelah naik turun. Oh. MTK. Di MTK. Oh, ini nggak kelihatan. Saya cariin contohnya, contoh saham. Shadow, ini shadow. Oke. Shadow. Mana ya? Candlenya mulai mengecil. Oke, contoh kayak gini. Ini aja. Jadi ini adalah candle ya. Ini kan candle nih. Ini kan besar. Ini kan besar. Nah, ini candlenya masih biru, tapi mulai mengecil. Ini. Dibanding candle-candle sebelumnya, ya, ini masih biru tapi mulai mengecil. Ini tanda-tanda mau turun. Nah ini. Dibanding candle sebelumnya mengecil di sini. Oke ya, tahu perbedaannya ya.
Nah, ini kalau time frame-nya adalah daily. Lalu bagaimana ya? Lalu bagaimana kalau kita mau fast trade ya, trading cepat? Ya tinggal ganti aja time frame-nya. Time frame misal 100 tick. Nah, di sini juga sama ya. Saat kita mau beli, saat kita mau beli saham, ya sama kondisinya. Kalau candle-nya setelah naik ada shadow ya siap-siap jual. Ya, setelah naik ada candle-nya masih biru, tapi ada shadow atas sama bawah, siap-siap jual. Gitu. Atau apalagi tadi ya. Nah, di sini juga sama. Ini kan setelah besar mengecil, ini ada shadow. Ini candle-nya makin mengecil. Nah, ini juga siap-siap jual. Apalagi tadi. Nah, kayak gini. Ini time frame tick ya. Ini setelah naik besar-besar di sini mengecil. Ini tanda-tanda mau turun. Jadi untuk jual suatu saham jangan nunggu merah sebaiknya. Tapi kalau sudah merah itu langsung jual semuanya. Oli, Yes. malam Pak Oli mau nanya, itu tadi yang di buletin yang 3 menit ke bawah itu kan juga mengecil, tapi kok masih candlenya terus gede lagi Pak? Ini Bu. Yes. Ya. Ya kalau saat kita trading tahu seperti ini, ada shadow atas sama bawah, jual. Tapi masih naik, ya nggak masalah, kan kita fast trade. Untuk hati-hati ya, jadi untuk hati-hati di saat candlenya seperti ini artinya sudah melemah. Kenapa bisa naik lagi? Yaitu kita nggak bisa ada tanda-tanda yang jelas, ya kan? Selama nggak merah. Tapi seperti ini tanda-tandanya ini akan turun. Ini sebenarnya sempat turun lalu up lagi ya. Ini kalau dilihat dari candlenya. Tapi nggak lama ya turun, tetap turun. Jadi artinya apa? Beli di sini, jual di sini, masa nggak mau take profit? Ya. Ini kalau persentasenya di sini masih 4%. Ya 4% naik di sini 2%. Trading cepat 2% itu cukup untuk take profit. Besar malahan. Ya. Jadi kalau kita mau hati-hati, ya ini tandanya. Jualnya bukan di saat candle merah. Kalau kita mau hati-hati. Atau tidak mau diguyur. Ya. Saat candle naik, lalu ada shadow atas sama bawah, dijual. Masih naik lagi, nggak apa-apa. Biarkan. Gitu. Naik, habis itu, nah turun nih. Ini kalau sudah merah, ya wajib jual. Jangan ditawar-tawar. Telat jual, yaitu resiko memang. Kalau kita fast trade. Makanya kalau fast trade, selalu saya wanti-wanti harus cepat transaksi. Ya, transaksi beli dan transaksi jual itu harus cepat. Nah, supaya cepat bagaimana? Latihan. Terus masuknya lagi di pas yang mana Pak? Masuknya lagi. Yang biru. Setelah merah baru masuk lagi. Bukan pas nyari yang biru itu, yang biru bawah. Biru bawah mana, Bu? Itu yang setelah parabola di bawah itu. Sebelahnya lagi kita di enggak sini, bawahnya lagi kan ada. di Kan sini. Ya itu tadi ada biru kecil tuh. Ini. Ya. Oke. Nah, kalau untuk masuk ya, kalau mau fast trade ya, harus menggunakan 2 time frame. Oke ya. Harus menggunakan 2 time frame. Time frame-nya berapa aja? Oke. Pertama, time frame 100 tick dan time frame 1 menit.
1 menit, ini 100 stick apa MDKA. Oke. Untuk fast rate ya, untuk fast rate harus menggunakan 2 time frame. 100 stick dan 1 menit. Kapan belinya? Ya, kapan belinya? Belilah jika candlenya hijau, sama-sama hijau di time frame 100 stick dan 1 menit, dan paraboliknya mau pindah ke bawah. Nah, contoh MDKA. MDKA besok boleh beli untuk fast rate kalau candlenya di sini hijau, di sini hijau. Di time frame 100 stick dan time frame 1 menit. Itu waktu terbaik untuk beli. Kalau nanti sudah naik 5 candle gitu, lalu bilang boleh masuk enggak? Itu sebenarnya sudah telat. Jadi kalau mau yang terbaik, silakan dipantau. Saat candlenya hijau di 2 time frame ini dan paraboliknya mau pindah ke bawah, itu adalah saat yang tepat untuk masuk. Tunggu. Nanti Papa hubungi, nanti Papa telepon. Malam, Pak Oli. Ada pertanyaan? Malam, Bu. Yang disebut parabolik itu yang mana sih, Pak Oli? Oke. Saya pakai yang ini dulu aja. Parabolik SAR. Yang dimaksud parabolik adalah garis titik-titik ini. Ini namanya parabolik SAR. Ibu pakai apa saat trading, Bu? Beyond, BNI. Bisa Ibu nampilin seperti ini? Parabolik SAR-nya di Beyond. Oke ya, jadi yang perlu diperhatikan saat kita trading cepat ya, harus gunakan 2 time frame. Time frame 100 stick dan time frame 1 menit. Oke. Kalau pertanyaannya, Pak, saya nggak punya mandiri sekuritas, bagaimana? Ya saya susah menjawabnya. Atau saya jawabnya jangan fast trade. Kenapa? Ya kan nggak ada yang dipantau kalau nggak pakai mandiri sekuritas. Pak, saya pakainya Beyond, saya pakainya Ajaib, saya pakainya Indo Premier. Bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi kalau fast trade, pasti telat 10 menit. Nah, kalau trading cepat dan grafiknya telat 10 menit, kira-kira bagaimana? Telat harga. Ya. Jadi trading cepat, ya telat 10 menit, ya pasti nggak cocok. Jadi kalau mau fast trade, harus ada beberapa yang harus dipenuhi, alatnya terutama. Namanya fast trade itu adalah balapan. Kita mau balapan. Mau ikut motor GP atau mau ikut F1, pasti peralatan yang digunakan berbeda. Nah, kalau tujuannya mau fast trade, ya silakan gunakan aplikasi RDN Sekuritas bebas. 1. 2, harus ada aplikasi Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Oke. Yang ketiga, ada aplikasi Monica. Yang keempat, ada bot Telegram. Fungsinya buat apa? Aplikasi Monica dan bot Telegram.
Fungsinya untuk mencari saham yang cocok buat fast trade di saat jam bursa berjalan. Oke. Kalau nggak punya ini, bisa ditawar kok. Minimal harus punya 2 ini. Nomor 1 sama nomor 2. Minimal harus itu. Kalau bot Telegram itu opsional. Aplikasi Monica opsional. Tapi yang paling penting adalah aplikasi Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Karena untuk melihat pergerakan grafik di 2 time frame di saat yang sama. Satunya apa, Pak? Kenapa? Tadi kan 2, minimal 2. Mandiri Sekuritas yang di versi desktop, MOS, satunya? Bebas sekuritas apa aja, Bu. Bukan tadi yang wajib, yang kan bisa ditawar. Tadi kan harus 3. Bot 2. Telegram, Monica. Lah 2 Ya. itu MOS di desktop sama satunya? Bebas sekuritas apapun. Oh, gitu. Fungsinya buat apa? Fungsinya Mandiri Sekuritas untuk melihat pergerakan harga. Ya. Mandiri Sekuritas untuk melihat pergerakan grafiknya. Transaksinya di mana? Di handphone, menggunakan sekuritas yang lain. Jadi seperti ini nih di layar. Kalau candlenya biru, ya sama-sama biru, paraboliknya mau pindah ke bawah, ya udah kita tinggal lihat aja. Transaksinya mana? Di handphone, ya menggunakan sekuritas yang lain. Kenapa? Ya, supaya nggak bolak-balik layar. Kalau fast trade masih bolak-balik layar, ya pasti telat. Gitu. Pak Holi. Yes, silakan. Silakan Ibu, teman Bu. Ya Pak Holi. Tadi waktu fast trade tadi saya kan lihat, tapi saya terus terang bingung. Yang karena di grafiknya Pak Holi itu ruwet sekali gitu loh Pak, menurut saya ya. Menurut saya itu ruwet sekali. Terus yang dilihat, yang pergerakan itu yang mana gitu loh Pak, saking banyaknya indikator itu Pak. Terus terang saya bingung. Oke. Lalu pertanyaannya? Pertanyaannya yang fokusnya yang di mana Pak gitu. Yang tadi yang parabolik mau yang di bawah plus yang biru, terus candlenya yang maksud saya fokusnya tuh yang fokus di mananya gitu Pak. Oke. Untuk ngeliat harga itu mau naik atau mau turun. Sebenarnya kita kan intinya cuma 2 itu ya Pak ya. Betul. Fokusnya di mana? Ibu saat trading yang dilihat layar saya atau layar Ibu? Saya masih lihat layarnya Pak Holi, uang di mouse saya belum bisa setting. Oke. Kalau lihat layar saya, ya Ibu harus tahu dong. MACD ini apa? RSI ini apa? Stokastik ini apa? Ini kan banyak indikator. Kalau Ibu lihat layar saya dan nggak tahu maksud dari semua ini, ya pasti bingung. Dan belum tentu ya saham yang saya beli sama dengan saham yang Ibu beli. Gitu. Jadi artinya apa? Ya kalau mau fast trade, pertama harus tadi itu. Ini ya. Pertama siapkan dulu alatnya nih. Gitu. Yang kedua, baru pahami apa aja yang harus dipahami untuk trading cepat. Ada 10 item yang wajib dipahami untuk fast trade. Kenapa? Ya karena ini adalah indikator-indikator untuk melihat pergerakan harga. Oke. Pak, 10 kok banyak banget? Ya, boleh kalau mau ditawar ya kan. Kita kan suka ini. Pertama yang paling wajib Heikin ASI. 1. Yang kedua parabolik
SAR. Yang ketiga, bid dan offer. Ya. Kalau nggak mau 10 dan 10 dianggap terlalu banyak, boleh pahami cuma nomor 1, nomor 4, dan nomor 10. Kenapa? Ya, kenapa ini saya wajibkan kalau fast trade? Ya karena saat fast trade yang dicari adalah saham mau naik, beli. Ya. Dan saham mau turun, jual. Mau profit 1%, mau profit 2%, mau profit 3%, mau profit 5%, jual. Saat mau naik beli, saat mau turun jual. Itu adalah fast trade. Dan bagaimana kita bisa tahu suatu saham akan naik dan suatu saham akan turun dengan melihat indikator ini. Kalau belum bisa memahami ini, sebaiknya jangan fast trade. Dan jangan memaksakan diri, tapi silakan latihan terlebih dahulu. Tanya Pak Oli, Yes. tadi kan ditampilkan untuk time frame yang 100 tick dengan 1 menit. Itu berarti harus punya 2 layar Pak ya? Satu layarnya yang 100 tick, 1 menit. Nggak bisa digabung jadi satu aja gitu layarnya Pak. Oke. Bapak mau memantaunya berapa saham? Satu aja Pak. Kalau satu kan cukup satu laptop kayak gini Pak. Ini kan cuma satu laptop, satu layar yang sebelah kiri 1 menit, layar yang sebelah yang sebelah kiri 100 tick, ya kan? Layar yang sebelah kanan itu 1 menit. Satu lagi yang dibutuhkan ya, yaitu bid dan offer. Auto click order. Nah, ini adalah click order atau bid dan offer. Artinya Pak, satu layar cukup. Seperti ini. MDKA. Yes. Dan offer tadi di order itu Pak ya? Ya, click order. Jadi kalau memantaunya hanya cuma satu emiten, satu laptop cukup. Oke Pak, ini terlalu ruwet ya. Ya udah gunakan yang ini aja, yang standar, misalnya. Misal ini 100 stick. Oh, tambahin parabolik. Oli malam. Di layar tuh yang menunjukkan bid offer tuh di mana Pak Oli? Bentar Bu. Ini ya, jadi ini kalau saya tunjukin semua Oke, ini saya gunakan cuman Hekinasi sama parabolik SAR. Parabol, 1 menit. Oke, yang sebelah kiri, yang sebelah kiri 1 menit, yang sebelah kanan 100 stick. Bid offer itu yang ini, Bu. Nah, ini namanya bid offer. Oh, berarti nggak digambar itu Pak, yang ada parabolik SAR-nya itu Pak ya? Ya nggak bisa, Bu. Ada di sini tuh nggak bisa. Makanya harus dibuka di yang lain. Seperti ini. Jadi Pak, kalau yang sekalian Pak untuk penjelasan bid offer-nya Pak. Yes. Penjelasan apanya Pak? Yang bid offer-nya Pak. Okay. Bid offer-nya bagaimana untuk buy dan. Jadi untuk keputusan buy, untuk keputusan jual itu bukan di bid offer. Ya, bid offer ini cuman untuk melihat angka.
Keputusan kapan harus beli, keputusan kapan harus jual, itu tetap ada di layar grafik atau candle ini. Ini fungsinya buat apa? Untuk melihat ini, harganya satu tik ini akan naik apa turun. Ya. Contoh kayak tadi ya, kalau tadi ikut di left trading tadi GoTo. Maka tadi kan ada yang bilang nih 28, habis itu 282, habis itu 284 misal seperti itu. Ya karena apa? Ini di sini nih sudah mau habis. Ya. Jadi kalau misalkan nih ini dari 280 naik ke 282, di sini kan tersedia 108 lot. 108.000 ya. Kalau ini mulai mengecil, ya, misalkan tinggal 50.000, lalu tinggal 30.000, tinggal 10.000, 1.500, nah maka harganya akan naik ke 284. Geser ke kiri dulu baru naik ke 284. Gitu. Dan ini terrefleksi. Jadi lot semakin kecil. Jadi dari bid offer ini terrefleksi ke grafik gitu. Ya, lot semakin kecil akan semakin naik. Iya, kalau nggak ditambah lagi. Tapi kadang kan tinggal 300, tinggal 100 ditambah lagi gitu. Ya, itu nggak jadi naik berarti. Pak, itu pasti ya Pak, kalau lotnya semakin mengecil pasti akan naik gitu ya? Iya Bu. Selama nggak ditambah lagi ya. Misalkan nih lotnya tinggal 1, jadi dia akan naik. Selama nggak ditambah lagi ya. Misalkan ditambah lagi 100.000 lagi, ya nggak jadi naik. Oke. Refleksinya bid offer di grafik di mana Pak? Ya kalau harganya naik, kan grafiknya naik Bu. Misal nih, ini kan harganya 282. Kalau naik 284, ya grafiknya kan naik ke sini. Oke. Oke. Sebelum Uli, mau fast nanya. ya silakan. Uli, ini kebetulan masih di bid dan over. Saya mau tanya, bisa nggak lihat support dan resistennya di bid over, Pak? Bisa Pak. Untuk melihat support ya, cari aja yang di bid sini, yang paling besar yang mana. Contoh GoTo, berarti supportnya di sini nih. Ini kan paling banyak. 3 juta. Berarti supportnya di berapa? 280. 280. Lalu resistennya di berapa? Cari aja yang paling tebal di sini. Berapa? 214. Berarti resistennya ya di sini. Resisten pertama, resisten kedua itu 300 ya Pak. Dia Yes, tembus 288. Berikutnya Naik mana atas. lagi yang paling tebal? Tebal 651.300 itu Pak. Pak Roli yang Yang dibilang 300. bolak-balik tebal itu apa sih Pak yang tebal? Ini loh Bu, ini angkanya nih. Bid over, bid Angka. over ya. Contoh 214. Banyak Bu yang tebal. Ya. 214 ini kan lebih besar dari yang lainnya. Namanya tebal. Itu istilahnya tebal. Oh, gitu. Ya yang banyak itu tebal. Ya, yang banyak tebal. Oke. Ada lagi? Nah, Oke. yes. Ini saya kan kemarin setting mandiri sekuritasnya yang desktop. Terus masih ada yang garis ke kanannya itu Pak, terlalu rapat, terlalu banyak. Untuk menghilangkan bagaimana itu Pak? Bapak tambahin Ichimoku di sini. Ya sudah, bukan itu Pak, garis horizontalnya itu terlalu banyak tuh di dalam layarnya. Garis horizontal yang mana Pak? Ichimoku semalam sudah. Kalau yang di layar Bapak ini kan bersih kan? Garis horizontal. Yang ke samping Pak, garis ke samping, garis mendatarnya yang ke samping-samping itu. Oh, banyak garis seperti ini. Iya Pak. Oke. Bapak klik kanan. Chart setting. Lalu di color ya, klik color
yang ada di centang sini, di grid line itu centangnya dihapus. Oh. Oke, Pak. Terus satu lagi, Pak. Kalau di desktop kita kan sudah bisa kita atur catnya Heikenasi. Tapi kalau yang mouse untuk transaksi yang di HP itu apa sudah otomatis dia Heikenasi, Pak? Karena di desktop sudah diatur Heikenasi. Karena saya cari yang di untuk yang di HP itu tidak ketemu di mana untuk mengubah candle-nya jadi Heikenasi. Di handphone memang tidak ada Heikenasi, Pak. Di Mandiri Sekuritas yang handphone tidak ada Heikenasi. Oh, berarti untuk memantau Heikenasinya kita tetap pakai desktop, Pak, ya? Yes, yang di desktop. Tapi untuk transaksinya kita pakai yang HP-nya, Pak, supaya enak. Akunnya sama apa beda? Sama, Pak, sama. Kalau akun sama kan nggak bisa, Pak. Oh. Di detik yang sama login di 2 device nggak bisa. Ya. Jadi untuk apa, Pak? Untuk transaksi. Ya, untuk transaksi. Untuk transaksi ya sebaiknya buat di sekuritas yang lain. Kalau mau cepat, kalau nggak mau bolak-balik layar. Ya. Kan sebelumnya kan saya ada Ajaib, Pak. Yes. Kalau kita mantau lewat mouse, Mandiri Sekuritas, terus transaksinya di Ajaib, ya nggak apa-apa, Pak. Bisa cek. Bisa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Walaupun fast trade. Walaupun fast trade nggak apa-apa. Oh. Ajaib itu yang delay adalah grafiknya. Oh, iya. Ajaib bisa fast trade, Pak. Lah Ajaib yang fast trade itu orangnya, Pak. Transaksi Transaksi bisa, di bisa. Ajaib, ya, Iya, transaksi di semua sekuritas bisa. Mana aja bisa. Ya. Untuk transaksi di semua sekuritas bisa. Jadi ngelihat pergerakan chartnya, ya. Ini kalau fast trade ya, ini khusus untuk fast trade. Kalau untuk fast trade, melihat pergerakan grafiknya itu di Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Kalau transaksinya bebas di sekuritas manapun. Pak, mau tanya, kalau Mirai nggak bisa ya, Pak? Untuk? Mirai sekuritas ada nggak? Ada. Yang Ibu tanyakan nggak bisa itu nggak bisa apa, Ibu? Ini, apa ini, kayak ini apa, fast rate-nya ini? Fast. Ini grafiknya ini, kayak grafiknya Mandiri. Untuk grafik Heikenasi di Mirai tidak ada Heikenasi. Di Mirai. Sama saya, Bu. Saya untuk melihat grafiknya itu di Mandiri Sekuritas. Transaksinya saya di mana? Transaksinya ya di Mirai, transaksinya di NH Korindo, transaksinya di Indo Premier, transaksinya di Bank Saham, transaksinya di BNI Sekuritas, itu yang saya lakukan. Mandiri Jadi Sekuritas di layar laptop ini fungsinya apa? Supaya saya melihat atau kita melihat harga ini akan naik atau akan turun. Jadi harus buka di Mandiri Sekuritas dulu ini ya, bikin RDN berarti ya, Pak? Kalau Ibu mau trading cepat. Ya, kalau mau fast trade, ya. Tapi kalau mau swing, nggak perlu. Karena time frame-nya cukup daily. Ya. Kalau tujuannya swing dan ngelihat grafik Heikenasi, mau ngelihat di Ajaib ya silakan. Mau ngelihat di apa itu namanya Indo Premier silakan. RHB Sekuritas silakan. Itu kalau swing. Tapi kalau untuk fast trade wajib Mandiri Sekuritas karena yang lain itu belum support dengan Heikenasi
yang real time. Itu tujuannya. Ya, Pak ya, Hele, ya. karena tadi Mandiri Sekuritasnya kan kita pakai untuk memantau pergerakan hekinasinya di desktop. Apakah harus tetap kita isi RDN-nya, Pak? Atau nol? Ya, kalau nol apakah nanti dia akan nonaktif gitu? Ya, kalau tidak diisi 3 bulan biasanya dinonaktifkan. Oh, berarti yang versi desktopnya tidak bisa kita pakai lagi, Pak? Iya Pak, kalau sudah dinonaktifkan. Oh. Jadi ya isi aja. RDN-nya tetap ada saldonya, Pak ya? Iya, saldo 100.000, 500.000 kan bisa kan, Pak? Oh. Jadi misalkan Mandiri Sekuritas diisi saldo 500.000. Habis itu belikan saham, ya udah biarkan aja deh sampai setahun, sampai berapa. Beli yang paling murah ya kan, biarkan. Berarti pakai CPN, Pak? Boleh. Pauli, kembali lagi yang tebel tadi, maksudnya gimana sih Pak yang untuk bid offer tadi ini? Jadi bid offer ini bisa digunakan ya. Bid offer ini bisa digunakan untuk melihat support dan resisten. Oke. Kan teman-teman suka bilang itu masih tebel tuh. Oke. Jadi pertama, untuk bid offer ini fungsinya untuk melihat bid dan offer. Untuk melihat support dan resisten. Resistennya di mana? Dari harga ya, dari harganya. Contoh GoTo. Harga sekarang kan 280. Lalu resistennya di berapa? Resisten terdekatnya. Ibu cari nih angka terdekat dari sini yang paling besar angkanya berapa? 651. Yang terdekat dari 250, 280 naik ke sini. Oh. Berarti kan 214. Betul ya? Berarti resistennya di mana? 288. Ini untuk menentukan resisten. Oke. Berikutnya supportnya yang mana? Cari aja di bagian sini yang paling tebal yang mana? Ini di 3 juta ini kan. Berarti supportnya di 280. Lalu kalau ada yang bilang, oh ini di 280-nya tebal, ada 3 juta. Ya berarti untuk turun itu relatif susah. Untuk turun ke 278 itu relatif susah. Karena apa? Ya harus menghabiskan 3 juta ini. Untuk naik bagaimana? Ya untuk naik sama, naik ke 288. Itu juga butuh untuk naik ke 288 misal. Ya harus menghabiskan yang di sini, menghabiskan yang di sini, menghabiskan yang di sini. Kuat nggak ke 88? Oh ini tebel. Nah mungkin seperti itu ya. Ya karena ini yang paling besar di sini. Berarti harus dihabiskan. Jadi untuk menghabiskan ini kan butuh butuh banyak orang. Jadinya agak susah. Gitu. Pak Holi, itu kita perlu tahu resistennya itu untuk mengetahui apakah bisa naik ke 290 atau enggak gitu ya Pak ya? Oke. Jadi apa fungsinya mengetahui support sama resisten? Mengetahui resisten fungsinya harga saham ini terdekatnya akan naik ke sekian. Gitu. Jadi kalau kita beli di 280 lalu naik ke 286, kira-kira kita mau take profit apa enggak? Halo? Ya, beli di 280 naik ke 286, kira-kira kita mau take profit apa enggak? Take profit 286. Take profit ya kan? Ya sudah. Yang paling gampang. Supaya kita profit duluan. Nanti masalah
288-nya dijebol ya, tembus atau lebih naik lagi ya nggak apa-apa. Kita kan sudah profit. Namanya apa? Fast trade. Ini mungkin profit 1-2% nggak apa-apa. Berarti take profit sebelum tembus resisten ya Pak ya? Ya tergantung fast trade. Ibu, jadi fast trade itu ya kan, fast trade ini fast trade Bu ya. Fast trade profit 1% mau diambil nggak? Mau. Oke. Profit 2% mau diambil? Mau. Mau, oke. Kalau Ibu ya, setiap transaksi 10 juta, profit 2% sekali transaksi berapa rupiah? 200 rupiah. 200 ribu. Iya. Ya, 200 ribu. Dari 280 ke 286, kira-kira saat jam trading itu berapa menit? Nggak tahu Pak, terus terang. Oke. Kira-kira ya, rata-rata paling 2-5 menit. Anggaplah 5 menit. 5 menit profit 200 ribu mau nggak? Mau. Mau. Kalau sehari Ibu transaksi 10 atau 20 kali, kira-kira kalau di total profitnya berapa? 10 kali 5 juta, berapa tadi? 2 juta. 2 juta. 2 juta ya. 10 kali loh. Nggak itu pasti nggak sampai 2 jam deh. Nggak sampai sesi 1 selesai. 2 juta. Oke. Atau Ibu beli atau kita beli di 280. Oh, saya nunggu deh naik. Di 288 saya nggak mau take profit nih. Saya nunggu naik. Ya bisa sampai 300 atau 350 deh baru saya jual. Pertanyaannya, iya kalau setelah dibeli langsung naik tinggi gitu. Tapi kalau nggak langsung naik, habis naik turun, naik turun lagi, naik turun lagi, naik habis itu terjun, malah nggak profit, betul ya? Nah, jadi kalau kita mau fast trade ya, kumpulkanlah profit kecil-kecil tapi berkali-kali. 2% take profit 1 kali. Beli lagi apa yang mau naik, beli 2 kali. Ya kan? Mau naik lagi, beli. Mau turun, jual. Profit 2% kalau ya, sesi 1 transaksi lebih 10 kali, saya kira lumayan. Daripada kita beli jam 9, nunggu jam 10 baru jual. Iya, kalau arah ya. Kalau arah lengket oke. Tapi kalau enggak, naik turun, lalu turun. Gitu. Jadi kalau kita mau fast trade, manfaatkan momentum baru mau naik, beli, dan momentum mau turun, jual. Caranya gimana? Caranya harus melihat pergerakan grafik. Kenapa grafik saya ini banyak indikatornya? Supaya saya tidak terkecoh. Ini mungkin kalau yang belum mengerti tentang banyak indikatornya ini pasti bilang akan ruwet. Gitu. Tapi kalau sudah paham dengan apa ini namanya, dengan indikatornya, ya ini memang ini yang dibutuhkan kalau untuk trading cepat. Gitu. Jadi harus melihat banyak indikator. Ini kalau trading cepat. Maka di sini saya tulis ini wajib diketahui. Kalau merasa ini Pak, saya nggak mampu untuk itu, ya sudah, jangan trading cepat. Tapi swing saja. Kalau mau swing, malah enak, nggak begitu ruwet, nggak begitu susah-susah. Cukup ini aja. Pak Holi, Cukup di ini. Ichimoku itu kan ada 2 warna Pak. Ada awan warna oranye dan ada warna hijau. Penjelasannya bagaimana Pak? Ichimoku, awan Ichimoku.
Kalau warnanya biru, berarti uptrend. Di atas, Sorry. Pak. Candlenya di Bullish, atas sorry. awan biru. Bukan. Kalau candlenya biru, ya kan, berarti ini tandanya uptrend. Kalau candlenya merah, mana merahnya? Nah, merah kayak gini, berarti bearish. Ya bearish. Kalau biru bullish. Gitu, Bos. Jadi untuk warna biru sama warna merah. Holly izin tanya. Yes. Bukan saham-saham mana aja yang ideal untuk fast trade. Fast trade itu bagaimana ya? Karena kan ada beberapa saham yang anteng aja di perubahannya tuh di situ-situ aja. Jadi nyari saham yang cocok Yang buat fast ideal trade. untuk fast trade. Oke. Pertanyaan pertama. Sekarang Pertanyaan saya pertama. Bapak sekali transaksi berapa? 20 juta, 50 juta, 100 juta. Masih belajar sih Pak, kira-kira 2 juta sampai 5 Oke. juta. Mas, di bawah 20 juta, 50 juta atau 100 juta? Di bawah 20. Di bawah 20. Oke. Kalau transaksinya di bawah 20, kalau transaksinya sekali transaksi di bawah 20 juta, berarti yang cocok buat fast trade adalah saham-saham second liner. Oke ya. Kalau transaksinya sekali transaksi di bawah 20 juta, berarti saham yang cocok buat fast trade berarti saham-saham second liner. Oke. Nah, berarti pertanyaannya adalah saham second liner yang bagaimana? Karena saham itu kan ada banyak. Gitu. Berarti ini berhubungan dengan cara screeningnya, cara mencari sahamnya. Gitu Pak ya pertanyaannya? Iya betul Pak, screeningnya. Screeningnya, oke. Pertama, cara screeningnya di sini Pak. Ini sudah punya semua ya? Ini yang ada di layar ini? Sudah dibaca atau belum? Sudah. Oke. Kalau belum nanti tinggal cek di channel Telegram Kitab Master Cuan Saham ya. Supaya nanti lebih urut gitu ya, lebih urut. Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh langsung tanyakan. Oke. Jadi yang cocok ya, yang cocok kalau transaksinya di bawah 20 juta, nah Bapak jam 9 mulai jam 9 ya, mulai jam 9 lebih 1 lah. Lihat top gainer. Nah, di situ carilah saham yang baru naik, ya baru naik 3%. Baru naik berapa ya? Baru naik 1%, tapi volumenya besar. Itu cocok buat fast trade. Pertama. Tidur. Kategori volume besar itu berapa Pak? Pintunya buka kan? Kategori volume besar itu kalau sudah di atas 500.000. Di atas 500.000 itu sudah cocok buat fast trade. Kalau melihat dari apa nih, top gainer. Itu pertama. Yang kedua, cara screeningnya tadi ya. Itu satu. Sebentar Pak, kalau yang tadi itu kita carinya itu di awal menit atau sebelum jam bursa buka atau malah misalkan jam 5 menit setelah jam bursa buka untuk kategori 500 itu. Jadi saat Bapak mau beli, ya kan? Di saat Bapak mau beli saham, kan lihat dulu di sini, Pak. Ini harus dipajang terus loh ya, kalau mau fast trade. Ya. Karena kan kita masih mencari nih sahamnya. Jam berapa
boleh jam 9:05, ya, boleh jam 9, boleh jam 10, boleh jam 11. Ya, kita mau tradingnya jam berapa? Mau saat beli pertama itu loh, jam berapa? Cek aja, maksudnya cek aja di sini Pak. Nih, pajang aja nomor 1 sampai 25 dan pakai auto. Ya, pakai auto. Ini kan auto. Jadi saat pasar berjalan ini kan akan berubah otomatis. Nah, kalau ada yang, kalau ini kan sudah 7% gitu. Kalau masih pagi itu paling 2%, 3%. Nah, itu kan baru naik sahamnya. Nah, persentase yang baru naik, volumenya dilihat di sini. Ini kan volume. Mana yang relatif besar di saat itu. Ya. Di saat kita mau beli, cari yang relatif besar. Gitu. Oke. Maaf ya Pak Ali ya. Yes. Karena makanya saya tanya, karena saya kadang-kadang juga bingung. Ketika saya katakanlah jam 10 atau jam 11, dengan volume katakanlah malah 500 ke atas, itu dia sudah nggak aktif gitu. Artinya transaksinya sudah nggak sesering di awal-awal. Itulah kenapa saya tanya jam. Oke. Iya Pak, kalau jam 9 sampai jam 9.30 semua transaksi itu lagi aktif. Aktif itu artinya ya panic buy, panic sell. Ya, panic buy, panic sell. Gitu. Jadi ya kita ngelihat di sini mana yang baru naik dan volumenya besar. Mau jam 9:05, ya silakan mau beli. Ya. Kalau kita sesi 1 nggak sempat, berarti kan sesi 2. Sesi 2 bagaimana? Ya sama. Di sini yang sahamnya baru naik 3%, baru naik 5%, volumenya besar, di sesi 2 beli ya nggak apa-apa. Oke. Gitu. Itu kalau pasar sudah buka. Kalau pasar sudah berjalan, cara nyarinya seperti itu. 1. Kalau pasarnya belum jalan nih jam 8, jam 9 saya akan beli apa ya untuk fast trade. Kalau seperti itu berarti screeningnya sama dengan cara screening ARA yang potensi ARA. Potensi ARA mana ya? Nah ini. Ya. Jadi yang potensi ARA itu cocok buat fast trade. Kenapa? Yang fast trade yang kita cari adalah saham-saham yang akan bergerak cepat. Entah cepat naik atau cepat turun. Ya, ini cara screeningnya ya, cara screeningnya. Jadi artinya apa? Contoh buat besok deh. Ini cara mencari saham yang ARA. Saham yang ARA itu cocok buat fast trade karena pergerakannya pasti cepat. Bisa kan? Screening ARA? Bisa. Oke. Jadi contoh nih besok yang cocok buat fast trade apa? Ya besok jam 8, ya, jam 8 pagi, besok kita cek nih. Ini kan top gainer hari ini. Dari NZIA, PG, YPAS, NFCX sampai nomor 25 di sini. Carilah candle bayangannya yang di atas 10%. Itu cocok buat fast trade. Itu kalau mau mudah. Ya. Kalau jam 9 udah siap-siap, saya mau fast trade. Ya ini. Jadi cari candle bayangannya yang di atas 10%. Oke, ada pertanyaan? Ahli, itu candle bayangan setiap saham selalu ada ya? Setiap saham selalu ada, Bu. Jam 8 di MOS itu, Pak? Yes, betul. Lihat candle bayangan itu di grafik apa di list ini, Pak? Datanya dari list ini, ngelihatnya di grafik.
Oh gitu. Maaf Pak Oli, mumpung Pak Oli buka grafik. Paling atas itu fase MACD. Nomor 2 RSI. Nomor 3 ini apa Pak? Stokastik. Ini stokastik. Oh stokastis. Yang nomor 4? Nomor 4 yang mana, Bu? Ini. Ini yang gede nih Pak. Ya. Yang gede ini kan ada candle, ada MA, ada Bollinger Band, Ya ini ada area Ichimoku. apa namanya Pak? Kenapa? Oh, Area, areanya apa? area apa Ini kan namanya? stokastik. Ini stokastik, ini campur-campur. Di bawah kan volume. Oke, mungkin pertanyaan Ibu dari sini, ini area apa gitu? Ya. Oke. Ya, Di sini ini kan ya, MACD, RSI. Ya, betul Pak. jadi di sini adalah area ada Bollinger Band, ada MACD, ada MA, ada Chad Heikinasi, ada Ichimoku, ada apa lagi nih? Parabolic SAR. Ini dinamakan jadi apa? di luar. Jadi Di luar daripada apa, Bu? di luar daripada MACD, RSI sama apa yang nomor 3 nih tadi namanya? Bukan, Bu. MACD mau taruh di dalam sini bisa. RSI mau taruh di dalam sini bisa. Stokastik mau ditaruh di dalam sini bisa. Kalau semuanya taruh di dalam sini nanti makin ruwet. Maka saya pisah. Pusing. Ya. MACD, RSI, stokastik, MA, Bollinger Band, dan yang lain-lain ini adalah indikator. Jadi awalnya seperti ini. Ya. Jadi awalnya seperti ini nih. Indikator. Oke. Baru yang paling bawah tuh volume, Mbak ya. Oke. Jadi awalnya seperti ini di layar ini. Ini adalah chart atau candle. Ibaratnya ini adalah rumah. Kalau cukup seperti ini, ya sudah cukup. Tapi kalau mau butuh apa? Butuh kasur, ya kan? Masukin kasur ke dalam. Butuh kursi, masukkan kursi. Butuh meja, masukin meja. Jadinya apa? Ya kan tadi dibilang kok ruwet gitu. Ya karena belum tahu. Nanti Ibu tinggal request deh. Mau edukasi kapan tentang indikator. Nah, kalau malam ini kemarin ada yang request itu tentang fast rate, maka malam ini saya bahas fast rate. Oke. Ya Pak, makasih. Yes, kalau untuk awal ya, yang pemula banget, cukup pahami ini dulu. Chart Heikinasi. Indikator yang lain itu nanti opsional kalau memang mau trading cepat. Kalau Bapak dan Ibu nggak mau trading cepat dan nggak ada waktu trading cepat, ya jangan trading cepat gitu. Pak Oli mau nanya, itu yang itu ada cendolan di bawah, terus ada biru, itu artinya apa sih Pak? Ada cendolan hijau juga itu. Yang di atas resisten. Iya. Yang di bawah support. Terus yang biru, bulat. Biru yang ini, sebelahnya. okay. Biru ini ya menandakan nama candlenya. Ini kan ada nama candlenya. Biru, hitam, ini ada candle ada namanya. Doi. Oke. Jadi daripada kita menghafal nama-nama candle yang begitu banyak, ya sebaiknya dibuat otomatis saja. Kayak gini. Oh ini namanya candle advance block. Kayak gini. Oh ini namanya candle three white shoulder. Gitu. Tapi kalau suka menghafal, ya hafalkan. Oh three white shoulder itu, ya three white shoulder itu bentuk candlenya seperti apa? Ya kita bayangkan dan kita hafal.
hafalkan. Ada Terus artinya, Pak Oli. Kenapa? Ada artinya, three part, three soldier tadi. Ada Bu, artinya ada. Setiap candle itu ada artinya. Ada candle namanya hammer, ada candle namanya shooting star, ada candle namanya gigi kelinci. Itu semua ada namanya, ada fungsinya. Ada punya sifat masing-masing. Pak Holi, yang lanjut yang tadi ya Pak, itu yang merah tadi, kursor yang kan setelah merah, terus merah-merah, terus biru itu kan Pak, itu volume yang candle yang merah agak gede, terus merah mengecil, bawah Pak, bawah, yang di bawah yang di candle. Di sini? Enggak, yang di atas, atasnya itu. Oke. Yes, ke kanan. Oh, ya, itu kan ada candle yang gede merah, terus mulai mengecil, terus biru. Di mana candle biru itu kita saatnya beli kan, Pak? Ya. Terus setelah itu candle birunya kok masih mengecil lagi tuh, Pak? Tadi kan kalau mengecil berarti dia mau merah ya, Pak ya? Tanda-tanda mau merah. Tanda-tanda mau turun. Ini maksud Ibu di sini. Yang setelah biru pertama itu yang di bawah. Di sini. Oh, itu Candle masih sama kedua ya? ini. Candle Ya. kedua ini. Oke. Ya. Sama yang di atas tadi, ya betul, dua itu. Oke. Maksud saya itu. Jadi, kalau setelah naik, ini kan baru, oke. Contoh di sini, candle biru beli, ya kan? Candle Ya. biru pertama beli. Berikutnya ada shadow atas, ada shadow bawah. Kalau mau hati-hati, jual. Kalau mau hati-hati, jual. Besoknya candlenya besar, ya beli lagi kan nggak apa-apa. Kan bukan biru pertama, Pak. Ya, biru pertamanya kan di sini, Bu. Iya. Jadi artinya gini loh. Ya. Untuk beli saham, belilah di candle biru pertama. Oke. Iya. Jual kapan? Saat merah. Iya. Oke. Kalau kita mau hati-hati, kan jualnya saat sebelum candle merah. Ya. Apa tanda-tanda suatu saham sebelum candle merah? Ya. Tanda-tandanya apa? Ada shadow di atas sama bawah, satu, ya kan? Atau ada apa itu namanya? Candlenya mulai mengecil. Itu contoh kayak ini mengecil sebenarnya. Itu kan tanda-tanda. Ya, itu kan tanda-tanda. Tanda-tanda itu bisa terjadi, bisa tidak. Nah, kalau kita mau hati-hati, ya sebelum merah ya jual. Tapi kalau nunggu kepastian turun, ya nunggu kepastian turun, saat merah itu pasti turun. Nah, kita maunya di mana? Oh, ini masih saya nggak peduli ya mau ada shadow, mau nggak akan saya jual. Tapi kalau merah jual, ya nggak apa-apa. Candle merah. Tapi kalau kita mau hati-hati, ya kan, saat candlenya ada shadow di atas dan ada shadow di bawah, yaitu tanda-tanda mau turun. Meskipun itu naik besoknya gitu ya Pak ya? Iya, meskipun besok naik nggak apa-apa, kan sudah profit. Ya. Nah, ini gini, ini ya kalau kita menggunakan time frame daily, artinya buat swing. Untuk swing kita harus punya target wajar. Ya, harus punya target wajar. Misal swingnya 1 minggu. Dalam 1 minggu punya target berapa? 10% misal. Contoh ini, beli di sini naik 10%, mau jual apa enggak? Jual. Jual, target sudah terpenuhi.
Candlenya masih biru. Mau jual apa enggak? Ayo. Ya. Beli di sini baru 3 hari sudah profit 10% sesuai dengan target yang kita inginkan. Mau jual atau tidak? Jual, Pak. Jual. Oke. Lalu di sini ya, lalu di sini nih. Beli di sini biru pertama beli. Target berapa? 10%. Ternyata 3 hari baru 1% candlenya merah. Mau di hold atau jual? Jual. Jual. Oke. Berarti kita punya dua apa itu namanya? Dua pegangan. Indikator. Ya, 2 indikator. Berdasarkan persentase target atau berdasarkan indikator. Walaupun targetnya sudah tercapai dan masih mau naik, berarti jual. Atau targetnya belum nyampe 10%, tapi tandanya sudah mau turun, ya jual. Nah, di sini bagaimana? Di sini baru hari ini beli, besok ternyata sudah tanda-tanda turun. Ya kalau kita apa itu namanya? Kita takut ya kan, takut daripada dibanting, ya di sini jual. Profit 1%, profit 2%, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi semua keputusan ya kita yang ambil. Makanya kita butuh latihan ya. Bukan latihan, butuh jam terbang. Kapan harus jual, kapan harus beli, dan tanda-tanda apa saja yang mengindikasikan suatu saham akan turun. Gitu. Jadi itu harus kita perhatikan. Mau buat swing, mau buat fast trade, ya kita harus perhatikan tanda-tandanya. Oke, Pak. Makasih, Pak Oli. Yes. Oli, minta tolong Pak Oli untuk menyetel time frame 1 menit tadi di mana Pak? Kalau 100 tick sudah dapat, tapi 1 menit belum dapat Pak. Di mana? Ini ada M kecil, diklik. Ya. Di sini angkanya ditulis. Mau berapa menit? 1 menit, 2 menit, 3 menit, 10 menit. Nah, di sini tinggal di setting. Oh. M itu menit Pak ya, bukan monthly kan? Yang M besar monthly. Kan ada 2 Pak, M Oh. besar sama M kecil. Oh iya. Kok time frame yang T kecil itu Pak ya? Yes. Oke Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak Oli. Silakan Bos. Saya Rosadi. Yes. Salam kenal Pak, baru bergabung hari ini. Kira-kira untuk saya yang pemula ini, planning yang akan saya lakukan besok apa Pak? Atau step-stepnya saya harus gimana Pak? Oke. Untuk mohon gambarannya. Yes. Untuk yang masih baru banget. Pertama, Bapak sudah punya RDN? Sudah. Sudah. Sudah bisa transaksi? Sudah. Beli, jual, sudah? Oke. Sudah. Kalau Bapak sudah bisa transaksi jual beli, selama ini Bapak sukanya apa Pak? Trading cepat atau trading swing? Saya ya istilahnya seperti yang pertama itu saya investasi, niatan saya investasi Pak. Jadi beli ya ada yang saya investasi, ada juga yang saya coba untuk beli jual. Nah itu agak lama gitu Pak. Malam di atas jam 12 malam. Tetapi ya itu lebih awal. Bisa dari jam 15.30 dan isi di jam. Terus Pak, sorry saya mute tadi. Ya Pak. Jadi yang pernah saya lakukan ketika saya beli waktu itu UNVR kalau UNVR dikatakan 4.300, saya jual di 4.700 gitu Pak. Oke. Itu aja yang gambarannya seperti itu Pak. Oke Pak. Jadi ketika
harganya naik ya langsung tak jual gitu Pak. Oke, Saya katanya saya menerjemahkan jangan terlalu tamak lah kalau dapat informasi dari mentor saya itu gitu. Yes. Atau saya belajar gitu seperti itu katanya. Ketika naik ya saya jual gitu. Yang saya pahami seperti itu Pak. Oke. Oke, berarti pertama, Bapak bisa memantau setiap menit atau setiap detik? Saya sih kalau tadi gambaran fast trade saya sebenarnya belum cuman saya itu pengennya one day trading Pak. Oke. Oke, berarti Bapak tidak bisa memantau setiap detik, setiap menit ya. Oke. Berarti pertama Bapak belum cocok untuk fast trade. Satu. Ya. Yang kedua, yang kedua, sehari bisa memantau 1 kali? Bisa. Oke. Kira-kira nih target profit yang Bapak inginkan dalam 1 hari atau dalam 1 minggu itu berapa persen? 10 Pak. 1 minggu 10. Ya. Oke ya, wajar Mas Yan kan? 7-10% Pak ya. Anggaplah 1 hari 1%. Ya. Oke. Nah, kalau seperti itu ya, berarti Bapak cocok untuk swing. Swing itu apa Pak? Oke. Swing itu adalah trading untuk beberapa hari. Beli hari ini ya kan. Bisa 3 hari lagi baru dijual. Bisa 4 hari lagi baru dijual. Bisa minggu depan baru dijual. Yang penting tujuannya adalah 7-10% profitnya. Oke. Misal beli hari ini, 2 hari lagi sudah 10% jual. Jadi nggak harus nunggu seminggu. Kalau memang 2 hari sudah 10% ya jual. Oke. Misal beli hari ini, minggu depan cuma naik 5% misal, ya jual. Karena sudah ngelewatin durasi waktu yang kita tetapkan. Yang saya masih bingung itu untuk menentukan beli di berapa, kadang saya membaca di rekomendasi sekuritas itu Pak. Yes. Nah. Yang selama saya tapi memang benar pada saya itu. Tapi saya memang lihatnya juga saham yang katakanlah waktu itu memang seperti UNVR itu pas lagi ini ya ngetrend uptrend gitu ya. Nah, saya beli di situ pas ada rekomendasi pas gitu Pak. Belum dapat ilmu yang seperti tadi membaca candle. Oke. Nah, jadi gini Pak. Jadi supaya mudah. Besok nih apa yang harus Bapak lakukan? Besok apa yang harus Bapak lakukan? Pertama, kira-kira besok Bapak akan beli jam berapa? Kalau saya sih pengen yang kemarin Bapak sampaikan itu jam 8 pagi bisa rekomendasi, saya ingin coba itu Pak. Oke. Kalau berarti berdasarkan rekomendasi nih. Ya kan? Oke. Kalau berdasarkan rekomendasi setiap pagi ya, antara jam 8 sampai jam 8.30 itu selalu saya share di dalam grup Pak. Saham apa aja di situ? Ada yang saham yang potensi arah, ada yang saham buat one day trade, ada saham yang buat swing. Cuma saya ininya milihnya yang syariah Pak. Mohon maaf. Ya, syariah nggak apa-apa Pak. Jadi di saat saya ngasih rekomendasi, di situ memang sudah saya bedakan. Ada yang saham syariah, ada yang saham konvensional. Bapak milihnya yang mana? Ya yang syariah. Kalau Bapak mau yang syariah, ya pilih yang syariah. Baik. Itu. Nah, belinya di berapa, jualnya di berapa, di situ sudah saya kasih angkanya Pak. Oh baik. Beli di harga berapa, TP amannya berapa, atau kalau pengen lebih, ya memang harus dipantau. Itu kalau mau ngikut rekomendasi. Tapi kalau Bapak mau nyari saham sendiri,
Bisa, Pak. Ya. Kalau Bapak mau cari saham sendiri, ya bisa. Nyari sendiri, beli sendiri, itu bisa. Dan tidak susah. Oke. Melalui Misal, oke. Pertama, Bapak sudah buka Monika? sudah tadi, Pak. Oke. Ini tutup lagi. Oke. Nanti sambil pelan-pelan dibaca di sini, Pak. Ini di channel Telegram. Sebenarnya di sini ada 7 kriteria kita untuk beli saham. Ada yang potensi arah, ada yang BSJP beli sore jual pagi, ada yang buat one day trade, ya kan? Berarti Bapak maunya apa? One day trade ya di sini nanti nih. Ya kan? Ada yang buat swing untuk jangka beberapa hari, ada yang buat swing menengah, swing panjang, dan fast trade. Jadi ada 7. Nah, untuk awal ya, Bapak pilihannya cuma 2, Pak. Kalau enggak one day trade, swing. Baik. Saran saya swing terlebih dahulu, Pak. Jangan one day trade. Baik. Oke. Bagaimana cara mencarinya? Bagaimana cara mencari sahamnya? Pertama, ini caranya, Pak, jangka pendek aja. Swing jangka pendek. Caranya buka aplikasi Monika, technical chart, lalu klik F-Asin. Cari barnya yang hijau. Baik. Oke, caranya gimana? Seperti ini, Pak. Jadi Bapak buka Monika, lalu analisa teknikal, lalu filter teknikal. Nah, di sini tinggal dicari F-Asin. Oke. Maka di sini nanti akan keluar saham-sahamnya, saham apa aja. Dan Bapak belilah saham yang barnya hijau 1. Tuh. Yes, hijau 1. Nah, misal kalau Bapak besok mau beli jam 8, ya, kalau mau beli jam 8, silakan dibuka F-Asin, ya kan? Lalu cari barnya yang hijau pertama. Kalau nggak ada bagaimana? Jangan beli. Jangan paksakan beli kalau nggak ada. Oke. Lalu kalau saya jam 8 sibuk, nggak sempat, saya bisanya jam 10 misal. Ya jam 10 jam 10 kurang 1 menit, Bapak klik di sini. F-Asin, kan? Lalu klik kirim. Nah, kalau saat screening seperti ini, muncul di sini nama sahamnya dan barnya hijau 1, silakan langsung beli setelah itu, Pak. Bapak nggak usah mikir harus di harga berapa harus beli, nggak usah mikir. Tinggal lihat angka di sini nih, belilah di angka ini. Karena ini adalah harga terupdate di saat Bapak klik itu. Baik. Oke, nah targetnya berapa? Ini kan swing. Targetnya seminggu, Bapak targetnya adalah 7-10%. Oke. Misal beli hari ini, besok sudah 7% atau 10%, silakan jual. Oke. Setelah dijual, misalkan jam 2 dijual. Jam 2 setelah dijual, Bapak screening lagi. F-Asin, lalu kirim. Saham apa yang muncul saat itu dan barnya hijau 1. Langsung beli lagi, Pak. Oh, baik, Pak. Gitu. Yeah. Jadi bagi yang merasa pemula, bagi yang lama dan merasa pemula pun seperti itu caranya. Dan jangan pernah, ya Pak, jangan pernah beli saham lebih dari 2. Jangan pernah beli saham lebih dari 2 emiten maksudnya, Pak? 2 emiten, betul.
Oke ya. Supaya nanti nggak pusing, Pak. Supaya nggak pusing. Jadi maksimal beli 2. Habis itu liatin aja harganya mau naik, mau turun ya. Itu perhatikan aja. Perhatikan di sehari, perhatikan sekali aja nggak apa-apa. Pokoknya ketika tujuh atau target kita sudah sampai langsung jual gitu ya. Ya, jual, dan kalau mau beli lagi nggak usah nanya siapa-siapa ya, nggak usah nanya siapa-siapa. Ya. Tinggal pilih sendiri sahamnya, tinggal screening sendiri, F-asin. Kalau memang di sini muncul bar hijau 1, beli. Oke, Pak. Gitu. Oli malah mau Swing tanya. targetnya 7 sampai 10%. Baik, Pak Oli. Oke, Bos. Ya, silakan, Bu. Oli. Menurut pengalaman Pak Holi untuk yang salah satu emiten yang nyangkut misalkan masih minus dan kita tujuannya adalah swing jangka panjang. Apakah itu dibiarin aja nunggu sampai emitennya naik atau cut loss, Pak Holi? Oke, swing jangka panjangnya berapa lama, Bu? Maksimal berapa tuh, Pak? Berapa lama? Apa kita tunggu 1 bulan juga nggak naik-naik, masih rugi gitu loh, Pak. Ya enggak, Ibu kan bilang nih, investasi jangka panjang. Nah, di versi Ibu itu berapa lama panjangnya gitu loh. Menurut Ibu jangka Misalkan 2 panjang itu bulan. berapa lama? 2 bulan. Oke. Hmm. Kalau jangka waktunya 2 bulan, ya kan? Kalau Masih jangka nggak naik. waktunya 2 bulan, ya kan Ibu tinggal cek pakai CFM. Misal nih hari ini di portofolio kita minus, pertama yang harus dilakukan adalah ya kalau tadi durasinya ya maunya cuma 2 bulan, ya, maunya cuma 2 bulan, berarti klik CFN, kode sahamnya, lalu time frame-nya 2 bulannya. HH. Ya, time frame-nya HH. Perhatikan spike-nya. Perhatikan spike-nya di angka berapa dan lihat juga kita belinya itu di harga berapa. Paham maksud saya? Tujuannya? Jadi misal, misal WinR. WinR, oke. Misal punya WinR. Ini harganya. Misal beli WinR di harga, misalkan punya WinR di harga 266. Misal punya WinR di harga 266. Lalu sekarang harganya 150. Berarti turun lebih 30%. Cut loss atau biarkan. Kalau mau nunggu 2 bulan, biarkan. Karena di sini ada spike-nya. Ya memang nanti jualnya pasti di 266. Itu. Jadi biarkan. Selama ada spike-nya seperti ini. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan beli WinR itu saat di harga 200. Lalu sekarang harganya 150. Berarti minus 25%. Cut loss atau biarkan. Kalau Ibu memang punya pikiran cut loss, sebenarnya sebelum turun jauh seperti ini, itu harus di cut loss. Saat candlenya merah di daily-nya. Itu sebenarnya wajib cut loss atau jual. Oke. Tapi kalau terlanjur seperti ini, ya memang sudah nggak disiplin dari awal ya. Kalau terlanjur seperti ini, minus 25%, 2 pilihannya. Mau cut loss, ya udah cut loss relakan. Atau
nunggu sampai naik di 250. Durasinya berapa? 2 bulan. Gitu. Jadi pilihannya tetap ada 2. Mau di cut loss ya silakan, ya kan? Kenapa saya bilang silakan? Ya karena dari awal itu sudah nggak konsisten. Saat candle merah nggak dijual. Jadinya turun terus. Jadi minusnya makin banyak. Atau tunggu naik lagi sampai di 250. Kenapa nunggu di 250? Ya ini ada spike-nya di sini. Kalau misalkan nggak ada spike-nya, ya cut loss. Gitu. Ada lagi yang lain? Oke, Pak Oli. Yes. Makasih. Oke. Oli, saya belum, ini sambil menyeting mandiri sekuritas desktopnya. Untuk bid offer tadi saya belum ketemu Pak. Bisa diulang Pak. Apa Pak? Menunya. Yang bid offer tadi Pak. Bid offer, Order, di setelah itu- order, lalu klik order. Order. Klik order. Order. Sini banyak pilihannya Pak. Klik order. Terbaik. Ini Pak di Order. layar. Klik order. Di layar. Oke Pak. Ketemu? Setelah itu diklik. 0215. Setelah itu diklik. Oh. 0215. Yes. Alim. Nah, setelah itu Pak. Setelah itu diklik Pak. Ya, diklik 2 kali Pak ya. Yes. Oh. Nah, kalau diklik muncul. Nah, Pak Ahmad ada nggak ya? Pak Ahmad ada? Pak Ahmad mumpung ada Pak Hendra tuh. Halo Pak. Ya Pak. Nah. Ya. Selamat malam Pak. Ya selamat malam. Nah, mumpung ada Pak Hendra silakan. Oh iya ini Pak, Ya, saya mau silakan. tanya ini yang klik order ini yang persis kayak di tampilan ini. Ya, Itu Pak. kalau di itu kan ada sell order terus sebelahnya lagi sebelah kanannya lagi mestinya ada stop itu ya Pak ya. Di mana? Itu kan ada overfall, ada sell order yang merah tuh. Oh iya betul. Di sebelah kanan sell order itu ada satu menu lagi tuh ya Pak. Ya lot itu kan. Yang buat trailing stop itu loh Pak. Oh kalau Yang- trailing stop lain lagi. Oh lain lagi ya. Ya. Kalau ini untuk fast trade. Jadi dalam 1 detik bisa langsung klik buy sell. Enggak, maksud saya itu kan ada 3 itu Pak. Ada overfall di Sell tampilan order saya ini ada. untuk sell aja Pak. Enggak, maksudnya itu buat ngamanin profit itu. Yang saya lihat itu saya baca panduannya sama cari-cari artikel itu ada, cuman Kalau di sini nggak ada, kalau di Mirai ada. Kalau yang untuk trailing sebentar. stopnya saya belum pernah pakai, belum tahu. Oh belum pernah ya. Iya, saya Tapi biasa Bapak- pakai buy dan sell aja. Kalau untuk trailing stopnya belum tahu saya. Ini mau tuh. Oh gitu. Iya Pak. Kalau di Mirai ada. Udah sebentar, saya cek di tampilan saya. Tak kira Pak Hendra pakai yang ada menu itu satu lagi. Oh, menunya ini saja sih kalau untuk fast trade ya. Ya saya juga pakai fast trade, cuman pas diklik itu kadang bisa, kadang nggak bisa gitu loh Pak. Bapak kliknya bagaimana? Sebentar, saya cek di punya saya dulu Pak. Ya. Itu sepertinya di order auto sell tuh Pak Hendra. Ya itu mungkin ini. Oh, ya, dia menu satu mungkin- lagi berarti. Iya. Yang ada MM-nya. Trailing stop. Bukan. Ini saya fotoin di grup ya Pak. Pakai kode yang berapa itu Pak? Kode yang ini Pak. Saya foto di grup ya Pak ya. Saya fotoin komputer saya di grup. Ya.
Nggak tahu saya di grup mana ya. Sama nggak grupnya tuh? Iya, sama nggak grupnya gitu. Bentar, Pak. Oke. Sudah, Pak. Saya di master cuan saham itu, Pak. Saya grup WhatsApp. Oke, sebentar. Ya ini sama. Dengan yang di Pak Holi itu monitor sama. Iya, tapi menunya ketutup itu. Itu cuma sampai sell order aja, nggak ada tulisan menu stopnya, Pak. Ketutup. Berarti harus yang di full ya. Page-nya harus dibesarkan. Ini udah besar. Atau di bagian ini, Pak. Sebentar. Di bagian mana ya? Edit. Di bagian apa, Pak? Di edit itu yang ketutup foto itu loh, yang kanan atas itu. Kan ketutup foto itu ada tulisan strength 0 sampai 200, ada edit, ada next gitu, Pak. Atau di atasnya Sebelah kanan. yang gambar kunci itu loh, Pak. Oh, kanan atasnya lagi Pak gambar Oli. kunci. Ini kebakaran. Oh ini. Itu ada stop kolom tuh, Pak. Kalau saya sih nggak pernah pakai itu. Saya pakainya klik satu kali untuk buy atau Itu sell ada lagi. stop kolom, Pak, di bawah tulisan silang. Merah-merah. Tuh asap ya tuh hitam. Stop kolom, Oh, oh ini. sebelah Tuh. kanan. Mobilnya kebakaran. Oh, ini ada nih. Ya, saya nggak pernah Ini, pakai kalau Pak. itu. Kalau saya nggak pernah pakai karena dipantau. Iya, Pak, maksud saya itu kalau misalkan kita beli nih di harga Ya. 4840 nih, udah naik Ya, sampai 48. 4880 gitu kan, Ya, udah betul. ada kenaikan tuh. Nah, takutnya pas misalkan bisa naik bisa turun, ragu-ragu pasang itu kan ada Stop. stopnya 3 tik tuh. Ya. Nah, itu di klik stop di pas 4880. Jadi kalau misalkan nanti harganya merosot tajam, merosot langsung diguyur, 3 tik di bawah 4880 itu kejaga gitu loh, Pak. Oh, kalau saya sih nggak pernah pakai. Betulan saya nggak Cuman pernah pakai. saya kadang bisa, kadang enggak gitu. Makanya mau Mungkin nangkep itunya nangkep ada gimana yang gitu. kadang-kadang begitu kita transaksi ada yang tertutup ya. Nggak muncul di sini, harus dikonfirmasi di order. Kadang-kadang nggak muncul di bid offer ini yang pas untuk klik order ini. Orderan kita itu nggak muncul kadang-kadang. Harus di refresh gitu. Meskipun kita udah ngantri gitu, nggak muncul gitu. Iya, buat ini misalkan harganya udah ada profit 5% nih Ya. di 4880 gitu kan. Kita Ya. pasang kan stopnya 2 atau 3 tik gitu kan. Klik aja di 4880, nanti 4860 harga stop loss-nya gitu. Oh. Mungkin kayaknya sama kayak Mirai. Ini modelnya ditarik gitu ya. Atau stopnya dipakai yang di atas itu yang tik itu. Ini buat ngejagain harga loh, Pak. Ya, jadi setelnya di tik itu ya, 3 tik ke bawah itu ya. Iya, settingannya itu kan di tempat Pak Holi kan 3 tik itu. Iya, betul. Jadi pakai itu 3 aja. tik. Iya, 3 tik dari harga 4880 kalau harga dia turun turun. nggak lebih dari itu gitu. Nggak lebih Oh. dari 3 tik gitu kan. Cuman kadang bisa kadang enggak gitu. Di tempat saya, Pak, nggak tahu nih karena perangkatnya yang kurang support atau jaringannya yang kurang atau gimana, saya juga nggak paham nih. Cuman Kadang-kadang juga saya fast trade ya. Kadang-kadang saya udah antri nih di misalkan antri jual. Tapi kadang-kadang nggak muncul. Jadi saya harus klik di bagian order. Ada satu page lagi gitu. Oh, di order list di sebelah Ya, order di list order itu kan listnya ada itu.
tanda Jadi- itu Pak, lingkaran anak panah itu diklik Pak, di refresh di situ. Iya, Kalau di order list, iya, di saya sebelahnya pakai itu ya. order list, jadinya kelihatan gitu. Meskipun di sini nggak muncul, di sana kan ada kelihatan masih antri gitu. Di sebelahnya itu Pak, yang kayak setengah lingkaran ada tanda itu Pak, panah itu, diklik itu, Iya. nanti nongol lagi. Nongol lagi di Iya, antrian di itunya. refresh. Heeh. Betul. Saya sih nggak pernah pakai. Oh iya, tak Iya. kira Bapak familiar, soalnya saya baca-baca, saya coba ikutin triknya, kadang bisa, kadang enggak gitu, takutnya apa ya masalah gitu. Mungkin coba kalau ada perangkat yang lainnya, PC atau apa yang lainnya, coba boleh dicoba. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Itu Pak, sama Pak. Oli, mohon izin Pak. Iya Pak. Pak tadi yang swing tadi, manunya apa Pak? Di Monica Pak? Monica, Bapak buka filter dulu. Filter. Filter teknikal. Filter teknikal ya. Yes. Lalu Bapak klik, lalu akan muncul perintahnya. Bapak pilih yang F asin. Bentar, Pak. Filter. Ini Pak di layar F teknikal, filter teknikal. Filter. Analisa teknikal ya. Yes. Filter teknikal. Ya, diklik. Ya. Nah, sudah. Maka, nah di situ pilih yang F asin. F asin. F asin. Yes. Oh, F asin ini. Saham yang muncul di F asin, nah itu cocok buat swing. Swing. Oh. Tapi yang Baik, Pak, barnya satunya. satu Pak ya. Yang bar hijaunya satu di situ. Bar hijau. Oh. Kalau belum muncul ya gitu terus Pak ya. Kalau Belum ya, muncul, cari lagi ya. ya tunggu waktu, berarti tunggu Pak. Berapa lagi ya. Baik. Iya Pak, udah ke situ. Baik, makasih Pak. Saya coba besok Pak. Ya besok. Kalau ini Pak, ini sampai jam 9 pasti belum berubah. Ya kan? Sampai jam 9 belum berubah karena kan pasarnya sedang tutup ya. Nah besok kalau mau berarti setelah jam 9, misal setengah 10 atau jam 10, maka ini akan ada perubahan. Baik. Kalau yang Bapak rekom jam 8 itu yang apa Pak? Ada yang buat bisa juga gitu saya. Jadi ada yang buat untuk arah fast trade, ya kan? Ada yang buat one day trade, ada yang buat swing. Nah, jadi kalau mau beli bagaimana? Disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau lagi kerja, lagi sibuk, ya jangan ambil yang ODT atau fast trade, tapi ambillah yang swing. Baik. Gitu, Pak. Baik, Pak Bali. Kita coba dulu besok deh ini. Yang menu ini dulu. Yes, silakan. Terima kasih Pak. Baik, Bos. Boleh. Ya, silakan. Halo. Pak, ini kan di manual book kan ada yang namanya APSDD, Pak ya, yang kayak cacing itu, Pak. Oke. Nah, itu cara filternya gimana ya, Pak? Cara filternya Bapak klik cat teknikal. Maksudnya cara filter, cara melihatnya mungkin ya. Kalau filternya nggak ada. Filternya nggak ada ya? Ya. Berarti mesti dimasukin satu-satu kode sahamnya? Betul. Kalau itu sektor per sektor gitu, gimana Pak? Per sektor ya bisa dimasukkan per sektor Pak. Sektor apa, kayak gitu. Jadi contoh, ya.
Contoh. F-cat technical. APS. Misalkan sektor apa ya? IDX. Nah, ini sektor energi, Pak. Ini muncul semua. Oh, itu gimana itunya Pak? Energi ya? Apa? Nggak Energi. kelihatan soalnya. Oh, Bapak lihat di sini, Pak, di tutorial nih ya. Bapak lihat di tutorial ini ada, maksudnya untuk ini ya, namanya Iya, namanya apa aja gitu kan? Iya. Tutorial itu apa? APS ya. Bentar, APS, PSS. Jadi ada kok di sini. Bentar. Jadi daftar energi terus per indeks pokoknya, per indeks. Oke Pak, nanti saya cari. Yes, cari yang APS Pak. Jadi nanti IDX energi, IDX proper kayak gitu. Oh iya, oke, masih. Yes. Ada lagi yang lain? Pak Oli, malam Pak Oli. Malam Bos. Saya mau tanya itu, yang kemarin itu kan yang kayak ESA gitu di 100 tick itu kan keluar yang 1.500 garis lurus itu ya. Itu kan dari paten ya, paten yang ini ya. ESA. Bentar Pak. Di time frame berapa? 100 tick kalau nggak salah. Di itu juga ada menit sih, kayaknya masih ada juga sih. Pas lagi ini lihat gitu dia keluar sendiri gitu. Oke. Itu kan hasil dari paten yang paten yang di itu ya. Betul. Di chartnya itu ya, yang Yes. bikin dia maksudnya itu target harganya yang akan dicapai gitu. Betul Pak. Oh, kalau selama dia, kalau kan ada yang dulu ada satu lagi yang tulisannya fail itu berarti kalau ada tulisan fail lagi itu berarti dia gagal itu. Gagal, betul. Oh, yang 1.500 itu gagal capek gitu ya. Ya kalau tulisannya failed berarti gagal. Oh, kalau masih tadi pagi kalau nggak salah saya lihat itu ada keluar lagi 1498 ya. 14. Berarti masih ini ya, masih harganya walaupun kan hari ini turun ya. Ya, jadi contoh kayak gini Pak nih. Saya Ya. belum melihat ya. Contoh ini. Ini di sini kan juga ada nih pattern. Targetnya kan ke bawah nih. Oh, ini yang ke bawah ya. Ya, ini kan bawah. Tapi field kan di sini. Field, Iya. berarti nggak jadi turun. Oke. Oh. Di sini juga sama. Ya, di sini juga sama. Ini turun, tapi nggak jadi turun. Ada field lagi. Oh. Di sini, kalau dia angka berarti angka yang dicapai. Ya, ini harusnya ada angkanya Pak. Mungkin nggak nggak kelihatan ketutup ya. Yes. Nah di sini juga sama nih. Ada pattern yang bullish. Nah ini sukses di sini. Oke. Jadi nanti akan ada ada kelihatan sukses atau failed kayak gitu. Fail gitu ya. Ya. Oke. Berarti sebelum selama nggak ada fail gitu dia masih targetnya ke sana gitu ya istilahnya ya. Yes, betul Pak. Oh, oke Pak. Oke Pak, makasih. Ada lagi yang lain? Bang Oli, mau nanya Pak Oli, itu yang e-book screening saham itu ada e-booknya nggak Pak? Atau hanya cuman YouTube aja Pak? Yang apa? Saya lihat yang tadi itu loh, cara screening saham. Tadi kan ada 7 tadi itu. Ya. E-booknya ada nggak? Bukan, maksud saya bukan YouTube-nya, yang e-booknya. Ada Bu. Ya. Ini saya nggak ketemu Pak. Di channel Telegram Kitab Master Cuan. Iya, ada YouTube-nya Pak, yang itunya nggak ketemu. Di Kayak atas kemarin lagi, itu juga. Oh,
Ibu bisa WA ke saya deh. Nanti saya kirimin. Baik, Jadi makasih kalau Pak di Holi. Telegram, jadi apapun yang merasa terkendala ya. Misal, kalau maksudnya gini, di Telegram saya kan ada nih, ada di sebagian teman-teman juga ada. Tapi mungkin di Telegram Bapak dan Ibu mungkin nggak ada gitu. Nah, jangan sungkan-sungkan langsung japri saya, tanyakan aja. Pokoknya yang nggak ngerti, yang kurang jelas langsung tanyakan. Ya, supaya langsung Baik, Pak. langsung bisa gitu Mas ya. Baik, makasih Pak Holi. Yes. Oke, ada lagi? Channel Telegramnya ada berapa, Pak? Kenapa? Channel Telegram ada berapa? Tadi saya sudah gabung itu yang rekom. Ada lagi tak, Pak? Ada rekom. Yang bawahnya itu kitab Master Cuan Saham, Pak. Cuman ada 2. Ada 2 ya. Saya lihat lagi. Ya. Kalau rekom ini berarti cuman rekomendasi aja. Kalau yang kitab Master Cuan Saham, nah di sini materi-materinya. Baik. Kitab Master. Ada lagi yang lain? Oke ya, yang pengen ya kemarin yang pengen secara offline, kebetulan besok hari Sabtu itu ada di Malang ya, di Malang. Yang Malang dan sekitarnya bisa gabung di Malang, itu tanggal 21. Tanggal 29 dan tanggal 30 itu di Jakarta, kan? Tanggal 29-nya pelatihan, tanggal 30-nya itu trading bareng. Gitu. Di Malang di Hotel Atria, di Jakarta di Hotel Luminor. Infonya saya share di grup. Oke, hadir. Pak Hendra harus hadir. Oke, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang lain. Kok pada diam aja, pada tidur ya. Atau cukup? Cek sound semuanya. Cukup saya, Pak. Oke, cukup. Ya, jadi kalau masih ada pertanyaan, boleh langsung japri boleh, telepon boleh, silakan. Pak, ini ESA itu udah kecil ya, udah mulai mengecil ya? Sudah, ya Pak, sudah mulai mengecil. Nah, udah mesti siap-siap ini ya. Siap-siap jual. Iya. Ya. Oke, Pak. Makasih. Baik. Oke ya, yang mau minta tadi ada yang set siapa nih? Reza yang mau setting MOS. Ada Pak, setting mandiri Pak. Oke ya, edukasinya cukup. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Oli. Yes, yang makasih teman-teman ya. Mau malam semua. Terima kasih. Yang mau setting kehidupan Enidex. Terima kasih. Oke Pak Oli, makasih Pak Lim. Yes, sama-sama.